Hewan-hewan ternak seperti sapi dan domba tanpa ketakutan hampir saja menerobos pagar. Para gembala menghalangi mereka berteriak keras. Beberapa anjing Tibetan Mastiff yang biasanya sangat buas kini merunduk di tanah, menggeram, dan tampak sangat gelisah. Pada saat yang sama, ada anak-anak menangis dan wanita-wanita menenangkan. Beberapa gembala tua sedang berdoa, sangat khusyuk, dan pada akhirnya bahkan berlutut, bersujud ke arah pegunungan tinggi di kejauhan, sangat hikmat. Kedatangan Chu Fang tidak mengejutkan para gembala, karena sering ada orang luar yang lewat dan menumpang di tenda mereka. Setelah waktu yang lama, kebisingan di kaki gunung baru mereda. Chu Fang menyeka tubuhnya dengan air panas, minum teh mentega yang kental dan harum. Rasa lelah di tubuhnya segera hilang banyak. Ia memberikan semua permen yang dimilikinya kepada anak-anak. Wajah-wajah kecil anak-anak itu kemerahan. Khas dataran tinggi, dengan senyum malu-malu, terlihat sangat polos. Setelah permen dibagikan, mereka bubar dengan gembira dan puas. Apa sebenarnya yang terjadi di area perbukitan ini belum lama ini? Ini adalah pertanyaan di benak Chu Fang. Mungkinkah di sini juga pernah mekar bunga lili biru? Gembala tua di tenda itu memiliki rambut putih dan kerutan yang sangat dalam di wajahnya, menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Ia melihat keluar tenda, menatap pegunungan di kejauhan. Segera, Chu Fang mengetahui bahwa kabut biru memang pernah muncul di sini, melingkari perbukitan. Banyak ternak ketakutan karena ini, menjadi sangat gelisah dan ingin melarikan diri. Namun tidak ada bunga lili biru yang aneh, dan kabutnya sangat tipis. "Mengapa kalian bersujud ke arah gunung?" tanya Chu Fang. "Itu adalah arah gunung suci," jawab gembala tua itu. Kunlun dikenal sebagai gunung dewa dan gunung suci, memiliki warna mitologis yang paling kuat. Berbagai catatan kuno sangat banyak tentang gunung itu. Sebelumnya hanya ada lapisan kabut biru yang lebih tipis di sekitar area perbukitan ini, tetapi seseorang melihat bahwa di arah pegunungan Kunlun, warna birunya luar biasa pekat. Kabut tebal di sana bergolak, jernih dan transparan, mengepul dan mendidih. Belakangan, itu bahkan tampak seperti seberkas cahaya biru yang bergelombang, sinar cemerlang satu demi satu, sangat hebat. Seolah-olah ada matahari biru yang mempesona terbungkus kabut tebal, mengambang di sana. Meskipun jaraknya sangat jauh, sesekali memancarkan cahaya, seperti kilat. Dilihat dari jauh, itu sangat misterius. Cahaya biru cemerlang, terus menari-nari, sangat menyilaukan. Oleh karena itu, beberapa gembala tua bersujud ke arah itu, berdoa dengan khusyuk. Jelas, fenomena aneh di sana sangat mengejutkan. Kabut biru begitu pekat hingga sulit menghilang, membawa sinar yang cemerlang, bahkan lebih hebat daripada yang dilihat Chu Fang di gurun. Apa penyebab semua pemandangan ajaib ini? Chu Fang merenung. Ia memikirkan satu kemungkinan, mungkin itu disebabkan oleh gempa bumi di gunung. Di masa lalu, ada suatu tempat di mana kejadian serupa pernah terjadi. Petir sering tiba-tiba menghantam lembah, menyambar makhluk hidup. Jika pegunungan mengalami gempa bumi yang hebat, hal itu dapat menyebabkan nilai anomali medan magnet menjadi sangat tinggi. Di bawah efek medan elektromagnetik, muatan listrik di awan berinteraksi dengan medan magnet di gunung, menyebabkan pelepasan muatan listrik. Ditambah dengan efek aurora, ini membuat tempat itu penuh warna dan menjadi zona petir yang sangat istimewa, berbeda dari biasanya. Chu Fang tidak percaya tahayul, dan merasa bahwa apa yang terjadi di gunung kemungkinan besar hanyalah fenomena alam. Namun, tidak peduli bagaimana ia menjelaskan, gembala tua itu sama sekali tidak mempercayainya, dan bahkan memandangnya dengan marah, menganggapnya telah mencemarkan gunung suci, dan hampir mengusirnya. Faktanya memang ada hal-hal yang tidak masuk akal dan dipaksakan, yang bahkan Chu Fang sendiri belum sepenuhnya mengerti, seperti bunga-bunga mempesona di gurun belum lama ini. Ia mendesah ringan. Di era pasca peradaban ini, banyak hal yang tidak terpecahkan. Meskipun orang berusaha menjelaskannya dengan hukum masa lalu, dunia menjadi semakin sulit dipahami.
Perang pernah menghancurkan separuh bumi, hampir mengubahnya menjadi tanah tandus. Meskipun telah melalui pemulihan yang panjang dan bumi kembali hidup, zaman cemerlang di masa lalu pada akhirnya sulit dipulihkan. Selama masa yang relatif panjang di era pasca peradaban, beberapa perubahan misterius telah terjadi, yang memiliki dampak besar, tetapi tetap tidak terpecahkan hingga kini. Pagi hari, matahari merah cerah melompat keluar dari cakrawala. Cahaya pagi yang cemerlang meluncur di atas bukit, jatuh di depan tenda, di padang rumput, menunjukkan suasana yang hidup. Chu Fang mengucapkan selamat tinggal pada suku ini dan melanjutkan perjalanannya. Ia berjalan ke barat, memasuki dataran tinggi. Sepanjang jalan, ia mengetahui bahwa kabut biru misterius itu menyebar sangat luas. Setidaknya, di semua area yang ia lewati, kabut itu pernah muncul. Jangan-jangan ini adalah perubahan misterius lain? Gumamnya pada dirinya sendiri. Peristiwa-peristiwa bersejarah itu pernah menimbulkan kekacauan besar, dan bahkan hingga kini belum ada jawaban pasti. Langit di wilayah Tibet luar biasa biru, awan-awan putih bersih, dan berada sangat rendah ke tanah. Seolah-olah bisa disentuh dengan sedikit jangkauan. Gurun, perbukitan, dan padang rumput semuanya damai. Tempat ini seperti tanah murni yang bebas dari persaingan dunia. Sepanjang jalan, Chu Fang mendengar banyak desas-desus. Beberapa gembala mengatakan bahwa Buddha hidup di Gunung Suci telah bangkit, itulah sebabnya cahaya biru mengalir, dan kabut tebal menyelimuti 4 penjuru. Ada juga yang mengatakan bahwa pohon Bodhi Vajra sedang tumbuh dan akan berbunga serta berbuah. Naga mastif akan muncul di dunia. Ada juga yang mengatakan demikian. Bagi penduduk setempat, mastif sejati lahir di alam liar dan dapat melawan singa dan harimau, sementara yang dipelihara oleh manusia bukanlah mastif sejati. Ada legenda lain bahwa ada naga mastif di Gunung Suci, yang muncul sekali dalam beberapa ratus tahun, memiliki kekuatan tak terbatas, dan dapat menaklukkan iblis. Beberapa hari kemudian, Chu Fang mendekati wilayah Gunung Suci. Ia telah mengetahui bahwa kabut biru samar muncul di mana-mana di sepanjang jalan. Kemungkinan besar, seperti peristiwa historis sebelumnya, ini adalah perubahan besar lainnya. Pada saat yang sama, ini juga berarti, seperti beberapa kali sebelumnya, orang biasa tidak akan pernah memahami penyebab di baliknya. Bahkan, sebagian besar orang tidak tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya. Anehnya, ini sudah musim gugur yang dalam, dan cuaca di wilayah Tibet seharusnya sangat dingin. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, saat Chu Fang melakukan perjalanan ke barat, ia perlahan-lahan merasakan kehangatan. Beberapa hari yang lalu, daun-daun kuning berguguran, menutupi tanah, tetapi sekarang berbeda. Sisa-sisa daun di pohon seolah-olah hidup kembali, tidak lagi menguning, dan tidak lagi jatuh. Terutama saat mendekati Kunlun, di sepanjang jalan, baik rumput liar maupun semak duri, semuanya tampak hijau berkilauan dan penuh vitalitas di bawah cuaca yang hangat. Ini sudah akhir musim gugur, tetapi suasana muram khas musim gugur tidak ada. Cuaca menjadi hangat. Mungkinkah ini disebabkan oleh perubahan aneh itu? Chu Fang menebak. Akhirnya pegunungan Kunlun terlihat. Dari jarak yang sangat jauh, ia sudah merasakan tekanan. Pegunungan yang menjulang tinggi, dengan momentum yang megah, berkelanjutan, dan agung, seolah-olah tulang punggung langit dan bumi, terbentang di sana. Ia luas dan kuat, tak tertandingi. Tidak ada gunung kuno lain yang lebih unggul darinya. Rangkaian pegunungan ini membawa legenda yang tak terbatas, dan sejak zaman kuno selalu diselimuti warna mitologis yang sangat pekat. Awalnya setelah memasuki wilayah Tibet, Chu Fang seharusnya sudah memulai perjalanan pulang, tetapi sepanjang jalan ia terus mendengar tentang pergerakan aneh di Gunung Kunlun yang pernah memancarkan cahaya biru. Ia ingin mendekat dan melihatnya. Disinilah tempatnya. Chu Fang tiba di tujuannya, berdiri di kaki gunung. Gunung raksasa yang megah itu seperti kota dewa raksasa. Agung dan besar, terletak di tanah barat.
Aura luas dan kuat menerpa dirinya. Ini hanyalah sebagian kecil dari pegunungan Kunlun. Pada sore hari beberapa hari yang lalu, area ini pernah memancarkan cahaya biru yang cemerlang. Orang-orang di sekitar melihatnya, tetapi akhir-akhir ini jarang ada orang yang berani benar-benar mendekat. Chu Fang memasuki gunung dan perlahan mendaki. Medan gunung semakin tinggi, beberapa curam, dengan batu-batu besar berserakan. Jalan menjadi semakin sulit, tetapi sepanjang jalan, tumbuh-tumbuhan hijau subur yang jelas tidak normal di musim gugur yang dalam ini. Apakah benar-benar terjadi gempa bumi beberapa hari yang lalu? Chu Fang mengamati. Ada retakan pada tubuh gunung, banyak celah besar di permukaan tanah, dan batu-batu besar yang jelas berguling dari tempat yang lebih tinggi. Beberapa tebing bahkan runtuh. Gunung raksasa inilah yang pernah mengalami fenomena aneh. Apa ini? Chu Fang melihat sebuah batu besar dengan tulisan terukir. Bekas ukirannya sangat dalam, sebagian besar terkubur oleh tanah dan batu. Setelah gempa bumi, sebagian kecil tubuh gunung runtuh dan longsor. Batu besar ini muncul dari bawah tanah yang dalam. Ada lapisan kehijauan di batu itu, seperti lumut kering. Ratu, Barat. Chu Fang membelai ukiran di batu itu dan mengenali dua kata ini. Ini adalah Jinwen, sejenis aksara yang berasal dari zaman yang sangat kuno, yang pada zaman dahulu sering diukir pada lonceng dan tungku. Orang biasa sulit mengenalinya. Dalam sekejap, pikiran terus mengalir. Chu Fang termenung, mengapa harus dua kata ini? Melihat kata Ratu Barat di sini, bagaimana mungkin orang tidak membuat asosiasi, mungkinkah benar-benar ada Ratu Barat di zaman kuno itu? Mungkin ini hanya prasasti yang ditinggalkan oleh orang kuno yang datang ke sini untuk mengenang. Chu Fang menggelengkan kepalanya, menjelaskan pada dirinya sendiri. Ada yang salah. Tiba-tiba ia tertegun. Saat membelai bekas ukiran itu, ia menemukan bahwa apa yang disebut lumut kering itu tidak normal. Karat tembaga hijau. Penemuan ini mengguncang hatinya. Prasasti ini pernah tertutup debu, terkubur di dalam tubuh gunung. Dipikirkan dengan cermat, seharusnya tidak ada lumut. Zaman yang telah dilaluinya sangat panjang, hingga akhirnya kembali melihat cahaya matahari setelah gempa bumi hebat. Ternyata materialnya adalah perunggu. Namun, sepotong perunggu sebesar ini sangat jarang. Tungku Simuwu yang digali dari reruntuhan Yin bahkan tidak mencapai 1000 kilogram, dan disebut sebagai artefak perunggu kuno terbesar. Sementara prasasti perunggu ini, Chu Fang mendorong beberapa tanah dan batu. Diperkirakan secara konservatif, perunggu ini setidaknya harus berbobot 2.500 hingga 3.000 kilogram. Itu benar-benar mengerikan. Di zaman kuno, ini pasti merupakan benda langka yang sangat berat. Berkarat hijau, jelas merupakan barang antik yang telah terkubur selama berabad-abad. Jika itu adalah prasasti batu, Chu Fang mungkin masih menganggapnya ditinggalkan oleh leluhur yang datang ke sini untuk mengenang. Sekarang, dengan prasasti perunggu sebesar ini, ia menjadi tidak yakin. Di zaman kuno yang jauh itu, hanya untuk mengenang masa lalu, siapa yang mampu menghabiskan begitu banyak sumber daya